siap kan belajar fisikanya? Kalian tahu nggak sih, setiap hari kita nggak pernah lepas dari ilmu fisika. Bahkan saat kamu berjalan maju, mundur, naik, ataupun turun, atau bahkan saat kamu menonton video ini, kalian menerapkan ilmu fisika, yaitu gerak. Sekarang, coba kalian berjalan lurus ke depan. Kalian sudah mengaplikasikan salah satu gerak fisika dalam materi ini, yaitu gerak lurus. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian dapat membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata, menganalisis gerak dengan kecepatan dan percepatan. Seperti yang kalian tahu, gerak lurus dapat kita pisah menjadi dua kata, yaitu gerak dan lurus. Gerak sendiri dapat kita artikan perpindahan posisi, dan lurus dapat kita artikan suatu lintasan yang lurus, sehingga gerak lurus dapat kita artikan suatu perpindahan posisi suatu objek dengan lintasan yang lurus. Apa sih yang harus kalian pahami terlebih dahulu di gerak lurus? Ya, titik acuan atau posisi pengamat. Kenapa? Suatu benda bergerak dapat dipersepsikan berbeda tergantung dari titik acuannya. Misalnya saja, saat kita berada di stasiun. Saat kita melihat kereta sedang melintas dengan kecepatan tertentu, kita akan melihat kereta itu sedang bergerak. Tapi saat kita menaiki kereta dan keretanya bergerak, kita tidak akan merasakan suatu gerakan. Malah yang terlihat adalah di luar kereta yang sedang bergerak. Jadi, titik acuan atau posisi pengamat sangatlah penting di sini. Saat kita berada di dalam kereta dan keretanya bergerak, yang kita lihat adalah di luar kereta bergerak, tetapi saat kita di luar, yaitu keretanya sedang bergerak. Setelah titik acuan, apalagi yang penting? Ya, posisi. Posisi sangat penting dalam gerak. Posisi dapat kita artikan letak suatu benda yang diamati terhadap titik acuan. Nah, misalnya di sini sudah ada diagram Cartesius, di mana di sini sudah ada titik A. Di mana posisi titik A? Ya, posisi titik A di sini yaitu XA, YA. Dri, kamu pindah rumah ya? Iya, Arman. Jauh nggak dari rumah yang lama? Lumayan sih, kira-kira 14 km. Dri, kamu pindah rumah ya? Iya, itu loh, pindah ke Jalan Mawar depan minimarket. Jadi, dari rumah lama itu ke arah barat sejauh 8 km. Sampai di pertigaan, belok ke kanan sejauh 6 km. Nah, di situ rumah baruku. Oh, lumayan ya. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan, di mana pada animasi yang pertama ada pertanyaan berapa jauh rumahnya, dan dijawab 14 km. 14 km sendiri merupakan panjang lintasan tempuh. Panjang lintasan tempuh dapat diartikan yaitu dengan jarak. Dan pada animasi kedua, di situ ditanyakan kemana pindahnya. Lalu dijawab dari arah barat lurus ketemu pertigaan belok ke utara. Nah, di sini yaitu terjadi suatu perubahan posisi.
Nah, perubahan posisi ini yaitu pengertian dari perpindahan. Jadi, perpindahan adalah perubahan posisi dan jarak merupakan panjang lintasan tempuh. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata. Apa bedanya? Yuk disimak. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat dapat dikatakan juga dengan kelajuan dan ditulis dengan V kecil. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak terhadap waktu. Ditulis dengan V kecil sama dengan S per T dengan satuan meter per second. Nah, gimana dengan kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata dituliskan dengan V besar. Kecepatan rata-rata merupakan perbandingan antara perpindahan dengan waktu. Ditulis dengan V besar sama dengan delta S per delta T dengan satuan meter per second. Lalu, apa bedanya? Jika di kecepatan sesaat menggunakan besaran skalar, jika di kecepatan rata-rata menggunakan besaran vektor. Nah, kali ini percepatan. Percepatan dapat ditulis dengan A kecil. Percepatan merupakan perbandingan antara kecepatan terhadap waktu. Dapat diformulasikan dengan A sama dengan delta V per delta T dengan satuan meter per second kuadrat. Percepatan merupakan besaran vektor. Nah, kali ini kita langsung ke sebuah contoh soal. Nah, di sini sebuah benda bergerak dari O ke C melalui B. Diketahui OB sama dengan 50 meter, BC sama dengan 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari O ke C adalah 2 second. Nah, di sini dicari kecepatan rata-rata dan kelajuan benda tersebut berturut-turut. Nah, di sini kecepatan rata-rata dan kelajuan atau kecepatan sesaat yang dicari. Nah, sekarang kita gambarkan lintasannya. Nah, di sini benda itu bergerak dari O ke C melalui B. Jadi melalui titik B. Jadi kayak yang ada di gambar ini ya. Nah, di sini kan diketahui dari O ke B itu 50 meter dan B ke C itu 30 meter. Jadi sisanya dari C ke O yaitu sisanya 50 dikurangi 30 meter sama dengan 20 meter. Nah, yang di sini dicari yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata atau V besar. Nah, di sini rumusnya perpindahan per waktu atau delta S per delta T. Nah, di sini perpindahannya berapa? Nah, karena perpindahan merupakan posisi titik awal ke posisi titik akhir. Nah, jadi dari O ke C. Nah, di sini O ke C sudah diketahui ya, kayak tadi 50 dikurangi 30, jadi 20 meter. Nah, jadi perpindahan benda tersebut yaitu 20 meter. Per waktunya, waktu yang dibutuhkan berapa? Ya sama, 2 second. Jadi 20 per 2 sama dengan 10 meter per second untuk kecepatan rata-ratanya. Nah, ini merupakan vektor ya. Lalu kita ke kelajuan, di mana kelajuan bisa juga dikatakan kecepatan sesaat atau V kecil. Nah, rumusnya yaitu jarak per waktu. Oke. Nah, di sini jaraknya diketahui berapa? Nah, karena jarak itu merupakan panjang lintasan tempuh, jadi dari O ke B 50 meter dan B ke C 30 meter. Nah, jadi OB ditambah BC 50 ditambah 30 sama dengan 80 meter. Nah, waktu yang ditempuh yaitu 2 second. Jadi tinggal kita masukkan jaraknya di sini 80 meter
per waktunya 2 second. Nah, jadi 80 dibagi 2 sama dengan 40 meter per second. Nah, kecepatan sesaat merupakan besaran skalar. Kali ini kita langsung saja ke contoh soal kedua. Nah, di sini sebuah mobil mula-mula memiliki kecepatan 72 km per jam. Kemudian, mesin mobil dimatikan sehingga mobil berhenti dalam waktu 80 sekon. Perlambatan mobil tersebut adalah, nah, di sini diketahui kecepatan rata-ratanya atau V besarnya 72 km per jam. Kita ubah dulu dalam bentuk meter per second. Caranya, kilometer dijadikan meter sama dengan dikalikan 1000, kita kalikan. Nah, jam per second sama dengan 3600. Dari mana? 1 jam sama dengan 3600 second. Jadi kita kalikan juga. Nah, di sini tinggal kita hitung. Nah, di sini kan hasilnya jadinya 72.000 dibagi 3.600. Nah, kita coret-coret hasilnya bisa jadi 20 meter per second. Nah, udah ya, diketahui V kecepatan rata-ratanya sama dengan 20 meter per second. Nah, di sini waktunya 80 sekon. Ya, yang ditanya adalah perlambatan atau A. Nah, kita bahas aja ya langsung. Nah, di sini A sama dengan minus delta V per delta T atau kecepatan per waktu. Nah, di sini kenapa A-nya sama dengan minus? Nah, minus ini karena sebuah mobil tersebut mengalami perlambatan. Nah, di sini kan dimatikan sehingga mengalami suatu perlambatan. Nah, jadi minus ini menandakan bahwa percepatan ini mengalami suatu perlambatan gitu ya. Jadi di sini kita masukkan delta V-nya berapa? 20, kita masukkan 20. Waktunya 80, jadi minus 20 per 80 sama dengan 1 per 4. Nah, di sini 1 per 4 sama dengan minus 0,25 meter per second kuadrat. Jangan lupa kuadratnya ya, meter per second kuadrat. Oke. Nah, di sini ada sebuah grafik ya. Nah, di mana sumbu Y-nya itu V, sumbu X-nya kita tuliskan T waktunya. Nah, di sini V-nya 20 meter per second. Nah, sebelum direm dan saat sesudah direm 80 sekon sesudah direm, dia mengalami sebuah kecepatan 0 meter per second. Jadi kita buat titik di sini dan saat titiknya akan direm, saat akan direm dan kecepatannya 20 meter per second, nah titiknya ada di sini. Nah, jadi grafik saat kita buat grafiknya turun seperti ini. Berarti ini mengalami sebuah perlambatan. Nah, makanya di sini grafiknya turun dan di sini ada minus. Nah, gimana? Sudah paham kan dengan materi gerak lurus tentang jarak, perpindahan, kecepatan sesaat, kecepatan rata-rata, dan perpindahan? Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.